Oke, kita masih ada 1 menit sih Bu, sambil Oke. nunggu yang lain. Oke. Saya sekalian reminder yang lain untuk masuk. Kalau biasanya, kalau terlambat nggak boleh masuk kalau di tempat kita, supaya Hmm. belajar disiplin. Tapi Hmm. karena ini penting ya, saya sih berharap banyak yang hadir. Di grup ada berapa orang? Eh ini kalau yang sudah komitmen ada 43 yang komitmen. Hmm. Kalau di komunitas Vorkesi sendiri sih cukup banyak ya, Bu. Ada sekitar 2.000 orang. Cuman ya saya sih tetap mereka harus join grup dulu supaya saya Hmm. bisa lihat komitmennya gitu. Hmm. Iya betul. Oke, ini sudah jam 7, kita mulai ya. Oke. Saya bacakan dulu profil Bu Yuni. Oke, selamat malam Ah, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang diet gaps. Teman-teman juga sudah saya berikan ini ya websitenya Bu Yuni untuk dibaca gitu ya. Eh, Diet gaps ini eh, harus kita pelajari lebih jauh lagi. Salah satunya dengan cara berdiskusi malam ini. Karena selama ini mungkin kita hanya tahu tentang pola makan, mengurangi gula, mengurangi karbo dan lain sebagainya gitu. Eh, kita sekarang dapat pilihan lagi karena kan pilihan pola makan itu ada banyak. hmm. Kalau kita nggak kenal, kita juga nggak akan tahu apa-apa gitu. Bu Yuni adalah sekenal saya ya, sepengenalan saya beliau itu orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Betul. Eh, Waktu itu saya pertama kali ketemu di Forkesi di tahun 2017 gitu ya. Kemudian beliau juga melakukan banyak pelayanan dengan orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya pernah saya ajak itu ke Condet, beliau juga mau melakukannya Ya itu. kecondet itu tempatnya sangat-sangat challenging. Ya, saya ajak belusukan ke tempat-tempat saya Mm-mm. biasanya bekerja Mm-mm. eh, dengan apa ya, kalau teman-teman kenal Bu Yuni profilnya nggak akan, sepertinya tidak akan pernah mau ke berbelusukan seperti saya, tapi seperti apa, beliau mau bersedia panas-panasan berkeringat gitu ya, sempit Untungnya sekarang ada tempatnya Zoom mungkin ya, Bu. juga sedikit. Kenapa? Untungnya sekarang ada Zoom. Ya, untungnya sekarang ada Zoom, jadi lebih memudahkan. Nah, Uh-uh. selain orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, beliau juga menyetarakan atau memantaskan diri beliau untuk berbagi materi dengan kita ini. Beliau juga sebagai praktisi, Doctor in Alternative GAPS Diet Practitioner. Ini GAPS Diet Practitioner ini harus ada sertifikatnya ya teman-teman. Jadi bukan sekedar baca-baca gitu terus bilang oh saya praktisi GAPS gitu atau praktisi no sugar, enggak seperti itu. Itu ada tahapannya yang harus dilalui. Kemudian beliau juga Certified Meta NLP Practitioner. Nah, saya senangnya dengan Bu Yuni itu apa ya? Beliau melakukan penanganan itu holistik. Karena kan kita nanganin orang tua nggak sekedar oh bantu anaknya diet gitu, tapi di sini juga ada bantu untuk orang tuanya. Waktu di Condet itu saya ingat sekali membantu bagaimana orang tua itu untuk bisa memaafkan diri mereka sendiri, kemudian juga bisa meminta maaf ke anaknya, sehingga relationship-nya, hubungannya dengan anak itu jauh lebih baik, dan itu membuka pintu-pintu ini bisa mandiri, anak ini bisa berpikir sendiri gitu ya. Kemudian beliau juga certified gynecologist, kinesiologis, Kinesiologis. kinesiologis, Kinesiologis.
Ya. for special need itu gerak ya, berhubungan dengan gerak ya, Bu? Ya, kinesiologi itu ilmu gerak, tapi saya khusus ngambil yang mendalami untuk yang anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Oke. Kemudian certified herbalist, certified BNSP trainer, physiotherapist, human design. Kayaknya saya waktu itu human design-nya apa ya? Saya lupa tuh Saya juga di lupa. tes. Kemudian hipnoterapis. Jadi dalam satu tubuh Bu Yuni ini kita nanti bisa pelajarin banyak hal. Hanya saja kesempatan malam ini kita belajarnya tentang gaps gitu ya. Itu singkat dari beliau. Teman-teman bisa kunjungi website yang sudah saya bagikan. Kalau misalnya mau butuh layanan dari Bu Yuni juga bisa langsung ke website tersebut. Bisa tanya-tanya dulu gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya kasih ke Bu Yuni, silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Sinta untuk pengenalannya. Memang saya sama Bu Sinta we go way back ya dari tahun 2017 gitu. Sedikit tentang anak saya mungkin itu ya pengen tahu juga kan gitu kan perjalanannya gimana sih gitu kan. Anak saya itu mulai terapi itu 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Terus ya pada saat itu memang kita ikut ya diinstruksikan apa, disarankan apa, kita ikut gitu. Tapi kok as I go along gitu ya, kayak ada nih yang kurang, ada nih yang kurang gitu. Jadi tadi ketika Bu Sinta ngomong tentang apa NLP gitu ya, coaching, itu saya terapkan juga ke anak saya sekarang. Ya, jadi kalau yang penasaran gitu ya, ini Bu Yuni mau ngajarin saya, emang maksud ngomong kasarnya kayak anaknya progresnya udah semana sih gitu ya, pengen tahu, boleh, saya suka share. Saya malah Instagram saya itu jarang sekali sharing tentang saya, tapi kebanyakan sharing tentang progres anak saya. Kenapa? Ya karena salah satunya itu menjadi penyemangat saya. Penyemangat saya, memang sejak awal itu saya merasa Tuhan itu everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya, ya pasti ada tujuannya. Kalau misalnya memang Tuhan memberkati saya dengan anak dengan special need, ya pasti ada niat baik Tuhan di sana. Dan saya merasa niat baik Tuhan itu untuk agar saya bisa berjuang untuk anak saya sehingga hasilnya itu bisa untuk anak-anak lain. Ya. Salah satunya adalah diet gaps, pola makan. Oke, pola makan gaps. Nanti kita bahas hari ini. Mungkin tidak apa ya membahas protokolnya seperti saya saya mute dulu ya, soalnya ada suaranya bocor biar semuanya terdengar jelas. Oke, tadi udah dijelasin sama Bu Sinta. Bu Yuni itu apa sih gitu ya? I consider myself as an integrative healer. Ya, I'm not a medical doctor, saya bukan dokter medis. Saya suka bercanda, saya itu dukun. Ya, soalnya kalau misalnya butuh ya Pak herbal gitu kan. Terus kebanyakan kita geraknya dari pola makan. Ya, kita gerak dari pola makan. Ini sudah ada yang chat? Pertanyaan kah? Oh ya, oke, thank you. Ya. Jadi untuk mencapai sehat, untuk mencapai apa ya? Apa tuh bilangnya ya? Homeostasis ya. Pokoknya kayak kita mau achieve something lah, bahkan untuk anak kita sendiri semuanya tuh harus balance. Badan, tubuh, ya badan ya tubuh, pikiran dan spiritual. Dan itu perlu kita balancekan ya, tapi satu-satu. Satu-satu dan yang paling gampang itu kita beresin dari makanan. Ya, dari makanan. Ini izin Bu Sinta boleh dibantu nih temen yang ada suaranya bocor. Thank you. Jadi malam hari ini objektif kelas pada malam hari ini adalah kita mau memahami pola makan yang terbaik untuk progres anak kita yang memang dalam spektrum autism. Ya. Lalu kita juga mau memahami pola makan yang terbaik untuk memperbaiki kerusakan saluran pencernaan.
seperti yang sudah saya jelaskan ke Bu Sinta, untuk protokolnya itu sebenarnya verbatim ya. Stage 1, stage 2, stage 3, sampai stage 6 itu semuanya verbatim. Ya tinggal diikutin aja satu-satu. Oke, itu sudah saya post gratis di website. Kalau boleh ya, sebelum kita mulai kelas, mungkin itu kan ada yang di chat ya, terus kan ada bisa kirim emoticon ya. Nah, mungkin bisa kirim emoticon. Saya mau tahu yang orang tua ada berapa banyak. Mungkin ada terapis juga ya, tapi kalau yang orang tua dari 23 minus 3 sama saya Dusinta 20, kurang lebih ada berapa orang? Bingung ya, kirim emoticonnya dari mana? Oke deh, kalau nggak tulis di chat aja deh. Saya mau tahu orang tuanya ada berapa orang. Atau orang tua semua di grupnya Bu Sinta. Orang tua usia 12, 20 tahun, 20 tahun. Oke. Ini saya cek mostly Bu, sebagian besar. Orang tua ya. Oke, Ya, orang orang tua. tua Oke. yang terapis hanya baru hadir baru satu ini saya lihat. Oke, oke, iya. Ya, jadi kalau yang orang tua, apalagi anaknya sudah menjelang dewasa ya, jadi bukan anak dalam spektrum autism lagi, itu sudah individu ya dalam spektrum autism, pasti kan punya pikiran gini, bakal bisa berhasil nggak ya buat anak saya? Bakal bisa progres nggak buat anak saya? Gitu kan ya? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Seberapa banyak progresnya? Ya, tergantung dari kondisi masing-masing. Ya, tergantung dari kondisi masing-masing. Karena kalau yang tadi ini, yang kedua dibilang ini ada memperbaiki kerusakan saluran pencernaan, karena ya memang anak kita bisa dalam kondisi sekarang dengan gangguan ini dan itu awalnya itu karena terjadi kerusakan pada saluran pencernaan, ya. Nah, jadi orang tua pegel ya, capek kan, ya. How are you? Bagaimana? Ya udah ngejalanin, apalagi ibu yang sudah 20 tahun anaknya, gitu kan? 20 tahun rasanya udah bingung, udah jalanin ini, udah jalanin itu. Orang bilang ini bagus, udah kita jalanin. Orang bilang ini bagus, udah kita cobain. Betul gak? Apalagi ada yang sampai kepicu ya, melihat iklan. Suplemen A bisa bantu verbal, betul kan? Suplemen B atau bahkan obat ya, atau bahkan obat itu bisa untuk anak yang hiperaktif dan sebagainya. But does it work? Saya punya sekolahan, ya. Sekolahan saya sudah masuk tahun ke-6. Di awal-awal itu, saya ada satu murid. Muridnya itu kebetulan obesitas. Gede banget ya, gede banget ya gitu. Guru yang mau pegang dia pun harus guru laki-laki. Yang perempuan takut. Karena dia gerak sedikit, kalau gurunya kecil mungil terbang. Nah, lalu dia itu ya tanpa mendiskreditkan medis dokter ya, tapi dikasih obat penenang. Ketika saya coba, ayo Bu, sedikit aja ya. Ibu mau jalanin yang mana deh gitu. Ya justru itu yang mau saya bahas malam hari ini, karena ketika saya ngajarin diet ya, mungkin ada yang bilang gini, diet lagi gitu kan. Ya, apalagi sih gitu kan. Anak gue nggak bisa. Disuruh makan ini, aduh nggak mau. Pemilih, betul gak? Anaknya mau nggak tahu. Yang jelas emaknya udah nolak. Ya, jadi uh, itu yang terjadi ke murid saya yang sebelumnya itu susah sekali ya untuk diarahkan gitu orang tuanya, dan akhirnya uh, dokter medisnya pun angkat tangan sampai sampai ya udah terserah ibu deh nih mau pakai yang mana gitu, sampai ya endingnya tidak mengenakan untuk anak tersebut ya. Poin saya adalah uh, kita tetap harus mengusahakan apa yang kita bisa lakukan ya, secapek apapun itu. Malam hari ini saya mau mau menjelaskan what happened ke anak-anak kita, membuka pikiran ya, biar tetap mau, yuk coba
Ya, meskipun nggak plek-ketiplek deh, protokol GAP saya ikutin gitu kan, nggak usah. Ya, pokoknya hari ini saya mau ngajarin yang mendekati pun saya ajarin itu diterima. Karena sedikit apapun yang ibu jalankan untuk anak ibu pasti itu ada hasil. Ya, oke. Di hadapan Bapak Ibu malam hari ini itu di layar ada beberapa banyak sekali ya nama-nama gangguan kesehatan ya. Ada ADHD, depresi, autoimun bahkan ya, autisme salah satunya. Mereka ini punya satu kesamaan. Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya bisa jawab, saya kasih hadiah. Saya buka kolom chatnya. Siapa yang bisa jawab? Yo, silakan, lumayan nih. Ah, oke, Bisa nggak ada yang hadir. bisa, nggak ada yang bisa jawab ya. Oke, saya lanjut ya. Lewat. Ya, kesamaannya itu adalah leaky gut. Apa itu leaky gut? Dari secara arti harafiahnya aja leaky itu artinya bocor. Gut itu saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan yang bocor. Lalu kan mikir, gimana caranya saluran pencernaan saya bisa bocor gitu kan? Bisa. Ya. Jadi saluran pencernaan manusia itu dimulai di mulut dan berakhir di anus. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan, gangguan itu bisa terjadi di banyak tempat. Contoh ya, contoh. Anaknya ada gangguan orang motor, dia nggak mau ngunyah. Ya, jadi makan, kalaupun dia mengunyah cuma paling ngeprun, ngeprun gitu ya, cepet-cepet gitu kan. Oke. Ketika dia tidak mengunyah makanan dengan baik, maka yang pertama, enzim pencernaan yang diproduksi oleh mulut kita, ya saliva, air ludah itu kan termasuk enzim pencernaan, itu tidak terstimulasi keluar dengan baik. Nah, untuk para bapak ibu yang anak-anaknya masih banyak mengkonsumsi karbo, bahkan mungkin main foodnya itu karbo, apapun bentuknya, ya itu pasti udah minus satu. Kenapa minus satu? Karena saliva ini dia membantu memecah gula. Oke? Okay? Nah, belum lagi kita bicara tentang gangguan pada pH mulut. Ya, oke, lanjut nih. Makanannya dengan gerakan peristaltik, muter-muter lewat esofagus, nyampe ke lambung. Kalau yang sudah pernah dengar dengan name check protokol ya, dia kan ada istilahnya bakteri burung dan bakteri ikan. Mungkin itu lebih gampang dipahami ya. Jadi memang ada upper abdomen dengan lower abdomen ya, bagian atas saluran pencernaan dan saluran bawah saluran pencernaan. Semakin ke bawah itu bakteri itu harusnya semakin banyak ya, semakin banyak. Tapi semakin ke atas itu tidak boleh banyak, bahkan harusnya nol. Ya. Tapi kalau misalnya saya bilang nol kan kesannya kan saya kan sok tahu gitu ya. Yang nyiptain aja Tuhan gitu kan, siapa lu bilang di atas kagak ada bakterinya gitu kan. Nah, lambung kita itu pH lambung itu harus 3 paling tinggi. Idealnya tuh di 2, jadi 2 sampai 3. Pasti mikir, asam kan ya? Nggak tahu nih kalau misalnya yang SD-nya lolos ya, antara lulus dan lolos ya. Jadi kalau pH semakin kecil, dia semakin asam, dan pH semakin tinggi, maka dia semakin alkali, semakin basah. Nah, lambung kita itu perlu ya, perlu asam, sorry. Ya, pH-nya itu paling eh, tinggi di 3. Jadi, ya kalau misalnya kita tidak mensupport lambung kita untuk menjadi asam, terjadi gut dysbiosis, terjadi ketidakseimbangan bakteri, mikrobiom di dalam lambung kita. Ya. Makanya kalau misalnya dikasih fermentasi, contoh gitu ya, disarani fermentasi cuka apel. Langsung pertanyaan pertama gini, saya ada asam lambung, aman nggak? Orang sejatinya pH lambung kita itu di 3 kok. Justru kalau misalnya pH lambung kita itu tidak cukup asam, maka menjadi masalah. Ya. Lalu ketika kita bicara tentang leaky gut itu adanya di mana? Leaky gut itu yang utama dimulainya itu dari lambung, lalu masuk ke usus halus. Ya.
Jadi usus halus kita ini diambil sepotong ya, terus digedein ya. Lalu dari satu ini digedein lagi ke sini ya. Ingat lihat nih urutan gambarnya. Dari usus halus, potong, dibesarin ya. Nah, ini idealnya itu rapet seperti ini. Tapi karena terjadi inflamasi yang terus-menerus, bayangin ya kalau misalnya inflamasi itu kan bengkak ya. Nah, sekarang kalau misalnya coba deh ya, Bapak Ibu coba jarinya begini. Rapat kan? Ada yang ngikutin saya nggak? Rapat kan? Coba bayangin tiba-tiba salah satu jari tengah deh ya, tiba-tiba jari tengahnya ini kejepit pintu, lalu bengkak. Kira-kira ketika begini, rapat nggak? Atau ada celah? Pasti ada celah dong, karena ininya bengkak di sininya. Ini mungkin bisa rapat, ini mungkin bisa rapat, tapi ininya ada renggang-renggang. Kebayang nggak? Itu yang terjadi ke kita punya usus. Jadi renggang-renggang, inflamasi, namanya leaky gut. Nah, karena renggang-renggang itu, saluran makanan dengan saluran darah itu dia tidak boleh ada celah. Makanya kalau misalnya orang muntah darah atau orang BAB darah, itu tetot. Berarti ada masalah. Make sense dong ya? Karena darah ya ada saluran darah sendiri, makanan ada saluran makanan sendiri. Lah terus saya makan makanan itu ke darah bagaimana caranya badan kita menyerap makanan? Lewat ini, rambut-rambut kecil yang namanya villi. Nah, kalau misalnya tadi saya ada bilang tentang inflamasi, ketika terjadi inflamasi di dalam saluran pencernaan kita, villinya ini pada pelontos, pada botak. Jadi makanan yang anak kita cerna atau bahkan kita cerna, ya jangan cuma nunjuk anaknya doang, anak saya bermasalah, anak saya begini-begini. Satu jari nunjuk anak, 4 jari nunjuk dirimu sendiri. Karena tuh anak gak mungkin ada leaky gut kalau sama bapaknya gak ada leaky gut juga. Ya, makanya kalau misalnya tadi ingat gambar yang di slide sebelumnya, ada banyak sekali penyakit-penyakit, oke? Nah, itu bisa jadi salah satu gangguannya itu ada di dewasa, ada di diri kita. Oke, nah, jadi kalau misalnya tadi nih renggang-renggang ya, ada yang masuk gitu kan? Nah, bocorlah masuk ke saluran darah. Saluran darah langsung bilang, kamu kan bukan makanan. Nah, itu muncul reaksi autoimun. Yang paling gampang adalah ada alergi. Anak saya nggak bisa makan ini, kalau makan ini begini. Anak saya nggak bisa makan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya akan stop, yang mau nanya, silakan nanya sebelum saya lanjut. Oke, silakan Bapak dan Ibu mau tanya yang berkaitan ya. Jangan tiba-tiba nanya Berkaitan. NLP. Silakan, silakan. Ada yang bingung nggak? Kalau kalau misalnya masih masih jelas ya alhamdulillah berarti saya menjelaskan dengan sangat baik. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Oke, jadi untuk si leaky gut itu ya GAPS. GAPS itu singkatnya ada dua. Satu gut and psychology syndrome dan satu gut and physiology syndrome. Jadi ketika kita bicara gangguan, gangguan ini bisa ke fisik seperti yang ada di depan layar Bapak Ibu sekalian dengan gangguan di psikis. Ya, kalau misalnya anak-anak ASD sebenarnya itu di dua-duanya, di mental dan di psikis. Ya tuh mana nih? Oh, enggak itu ya. Ada dua. Oke, yuk kita bahas tentang GAPS Diet Protocol itu sendiri ya. GAPS Diet Protocol mungkin Bu Sinta familiar dengan buku yang warna kuning ya. Nah, teman-teman juga mungkin sudah pernah lihat nih buku yang warna kuning. Buku warna kuning itu mungkin itu adalah buku terbitan pertama. Ya, sekarang ada lagi yang biru, yang paling terakhir. Ada lagi dan banyak-banyak. Tapi yang jelas yang paling pertama itu edisi pertama itu yang kuning. Gut and Psychology Syndrome. Itu di tahun 2004. Ya. Kalau misalnya kita ambil 2004 deh, sekarang udah 2025, berarti sudah 21 tahun. Setuju? Ya. Dan untuk bikin buku itu kan gak mungkin setahun 2 tahun ya. Pasti kan lebih lama lagi kan? Ya. Paling sedikit mungkin ada tren error ke buku. Dr. Natasha itu ada satu buku untuk dia punya kumpulan studi klien.
Tapi yang unik-unik lah, yang unik-unik ya. Jadi ini bukan ilmu baru ya. Gaps diet itu bukan ilmu baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyobain ke anaknya, nggak usah khawatir, ntar anak saya begini, ntar anak saya begitu, ntar anak saya kurus, ntar anak saya kurang gizi, ntar anak saya malnutrisi. Banyak ya, emak-emak jalan aja belum udah takut nyungsep. Padahal kalau misalnya dia nggak jalan, dia mikir, kok gue begini ya, victim mentality. Ya, saya cuma dapat bilang satu, dapat salam dari Eca. Apa Eca? Eca pede gitu ya. Nyoba takut, nggak coba ngegerutu. Begitu anak orang udah kemana, jadinya meratapi nasib. Aduh, kok anak saya masih begini? Jalan, berubah. Coba aja, gak rugi. Ya, apalagi itu udah dikasih e-booknya gratis gitu ya. Coba aja. Dan GAPS Diet Protocol ini, akar ilmunya itu dari tahun 1920. 1920 ya, lebih lama lagi ya, hampir 1 abad kan. Mungkin udah lebih ya Bu ya. Itu akar ilmunya tuh dari mana? Dari Dr. Stephen Haas Specified Carbohydrate Diet. Jadi waktu itu juga sudah di apa ya? Sudah dipelajari ya pada saat itu tuh banyak sekali uh, orang yang punya masalah autoimun, terutama aduh saya lupa namanya apa. Autoimun. Uh, Celiac. Celiac itu udah dari zaman dulu. Jadi celiac itu kan kondisi autoimun yang terutama dia itu bereaksi ke gluten ya. Nah, jadi dokter Sidney Haas itu dia bikin spesifik karbohidrat diet dan dari spesifik karbohidrat diet ini dia berkembang. Jadi banyak keilmuan. Ada yang Atkins diet, ada yang ketogenic, ada yang so many things, so many names ya. Salah satunya GAPS diet. Karena GAPS diet ini dikembangkan oleh Dr. Natasha Campbell McBride yang merupakan seorang ahli syaraf dan ahli gizi, maka dari diet yang hanya bilang ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak, dibikinlah menjadi satu protokol. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin GAPS diet itu bukannya bilang ini boleh enggak, itu boleh enggak, semuanya boleh, masalahnya kapan? Ya, sekarang saya ambil contoh yang tangan tadi kejepit pintu, ya. Kalau misalnya tunjuk apa ini middle fingernya ini lagi bengkak atau whatever finger lagi bengkak, ya. Terus kamu nanya, boleh nggak pakai cincin? Boleh aja kalau mau sengsara. Boleh nggak dipakein lotion? Boleh nggak dipakein ini? Tapi kalau misalnya dibilang, boleh nggak saya obatin dulu, saya oles dengan apa mungkin uh, I don't know herbal apa yang ditumbuk untuk meredakan inflamasinya, boleh nggak? Boleh. Jadi paham ya? Kalau misalnya namanya protokol itu ada tahapannya. Masalahnya mau makan nasi boleh nggak? Boleh aja. Tapi perlu dipahami, nasi itu salah satu yang merupakan makanan pro-inflamatori. Judulnya aja badan anak kita itu ada masalah inflamasi. Udah ada bara di dalamnya. Kamu tambahin bensin, kamu kipas-kipas, ya nggak beres-beres. Oke? Dokter Natasha ini sendiri juga anaknya special needs. Anaknya yang nomor 1, cowok, special needs. Sekarang udah oke, ya. Jadi Dokter Natasha itu sekarang dia bikin institut untuk research dan anaknya itu bantuin bukan sebagai researcher sih, kalau nggak salah di bagian finance. Ya. Tapi entahlah, saya juga nggak tahu. Oke, jadi yang mau praktek sekarang langsung download aja ya. Nanti kelas dulu, baru ke website ya, download gratis. Nanti baru kita aja ya. Jadi seperti yang saya bilang, untuk protokolnya saya nggak akan jelaskan malam hari ini karena itu verbatim. Ya, verbatim. Tahap 1, tahap 2, situ mau gitu semuanya verbatim. Tapi ada 4. Kalau kayak rumah mah fondasinya, ya fondasinya itu ada 4 yang wajib untuk dijalankan. Terserah mau di protokol, mau di stage apapun. Ya, mau di stage apapun, pokoknya 4 ini wajib dijalankan. Apa saja? Yang pertama, we need to stop the injury. Ya, we need to stop the injury. How? Injury apa yang dimaksud? Injury itu adalah kalau tadi kita bicara tentang leaky gut, kebocoran, inflamasi, berarti kita harus mengkonsumsi
makanan-makanan itu yang tidak melanjutkan inflamasi itu. Apa? So no grain, no starchy food, no starchy vegetable, no processed food. Oke, saya stop sebentar ya. Kalau misalnya kita flashback deh ya, ini mungkin zamannya dulu anak saya masih kecil ya. Anak saya sekarang udah 17 tahun. 17 tahun, SMA kelas 2 ya. Dia sangat suka sekali konten. Entah itu entah udah gedenya mau jadi apa. Eh, Zaman itu bahkan sampai sekarang orang itu cuma pahamnya kalau misalnya anak autis itu perlu gluten free, casein free, sugar free. Is it enough? The answer is no, it's not enough. Kalau misalnya saya suka bilang seperti kayak kurva ya, jadi kayak diagram. Misalnya kita mulai dari titik nol. Ya. Nol anak ini nggak dia sama sekali. Ya. Lalu dijalankan gluten free, casein free, sugar free. Pasti ada progres. Progres. Tapi sampai titik tertentu dia akan stop, akan stagnan. Akan stagnan, lalu orang tua sudah mulai patah semangat. Ah sama aja, diet nggak diet. Anakku tuh begitu, udah diet tuh udah sekian tahun. Nah, kenapa? Karena gluten free, casein free, sugar free itu tidak stop di injury. Yang pertama, ya kita lanjut lagi. Saya tahu ada beberapa praktisi yang menyarankan rotasi makanan. Hari Senin berasnya ini, minyaknya ini, apanya Selasa, Rabu sampai 7 hari. Ya, yang adanya bukannya anaknya progressing, emaknya stres duluan. Ya, apalagi kalau misalnya ada salah beras kah atau salah minyak kah gitu ya, yang adanya emaknya tantrum. Ya, apakah itu stopping the injury? No, no. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang gut dysbiosis, ketidakseimbangan flora dalam tubuh, kamu ganti beras itu cuma kayak gantiin makanan, uh, si bakterinya itu cuma ganti makanan, tetap ada di situ. Si jamurnya, si cacingnya semuanya tetap ada di situ. They only, you just change their diet. Apakah mereka akan pergi? Apakah mereka akan stop menyebabkan leaky gut ke saluran pencernaan kita? Jawabannya tidak. Kalau nggak percaya, coba aja. Sekarang ibu bapak yang di rumah sudah ngejalanin apa? Progresnya sudah sampai mana? Kalau misalnya progresnya sudah sangat baik, saya yakin nggak akan hadir di malam hari ini untuk Zoom. Ya, because you know that you need to improve apa yang kamu lakukan sekarang. Kenapa? Karena masih sakit kepala. Kondisi anak saya bagaimana? Saya harus lakukan apa lagi? Ya, ada lagi diet yang menghindari fenol. Ya, apakah itu solusi? Fenol itu ada hampir di setiap sumber makanan, apalagi yang berwarna. Apakah fenol berbahaya? Yes, itu merupakan salah satu antinutrien. Kalau misalnya di dalam GAPS, seperti yang saya tadi bilang, ya, GAPS itu merupakan protokol. Makanan-makanan yang tinggi fenol itu adanya di stage 5. Artinya apa? Tetap boleh dikonsumsi, masalahnya nanti. Oke? Oke, tarik nafas dulu sayanya. karena karena I've been doing it for years ya, dan saya itu honestly bicara tentang autism ya, bicara tentang gangguan tumbuh kembang, bicara tentang eczema, itu salah ya topik-topik yang very close to my heart ya, karena anak saya pernah ngerasain itu ya, dan untuk bisa keluar nerobosnya itu ya saya pikir apa ya, kenapa ya kok nggak gini-gini, dan lagi tuh masih ketemu sama teman-teman itu yang datang konsul ke saya, terus saya udah bilang, oh ini nggak itu loh, kenapa, karena nggak apa ya, yang kalau misalnya melakukan hal-hal yang sebut tadi, misalnya gluten free, casein free, sugar free, atau rotasi makanan, atau diet penuh, sebenarnya itu adalah diet-diet eliminasi,
dia tidak memperbaiki leaky gut. Kenapa? Karena mereka masih mengandung ini, ya, maka dia tidak menstop kerusakan. Dia tidak memperbaiki kerusakan. Kalau saya suka pakai analogi genteng bocor ya, genteng bocor atau jalanan rusak deh paling gampangnya jalanan rusak. Kalau misalnya ibu, bapak di depan rumahnya ini lagi ada jalanan rusak misalnya gitu ya. Maka grain, processed food, bahkan ubi, singkong itu jangan ya. Itu tuh kalau misalnya eliminasi diet itu cuma apa ya? eh, Ngebatasin, oh truk nggak boleh lewat ya, kontainer nggak boleh lewat ya. Tapi dia nggak memperbaiki. Ya sekarang kalau misalnya masih dikasih masuk si karbo dalam bentuk apapun, baik itu dari ubi, dari singkong, ya, dari kentang, dari beras, apapun, merah, kuning, hijau ya berasnya, itu maka masih tetap melakukan apa ya, still still causing some damage untuk jalanan yang rusak tadi. Ya, jadi ini satu kita we need to stop segala sesuatu yang sifatnya causing more injury. Ya, karena grain dan tepung-tepungan ini mengandung gula, maka ketika kita stop ini, saya lompat yang ketiga ya. Lu kok hilang? Oh ya, jadi ini ya. Jadi yang ketika kita stop semua yang karbo-karbo tadi, tepung-tepungan tadi, maka kita dengan sendirinya bikin lapar si patogen. Patogen loh ya, bukan bakteri. Jadi patogen ini bakteri yang sifatnya merugikan badan kita. Ya, ketika kita stop semua hal yang sifatnya tepung, maka patogen di dalam badan kita itu akan kelaparan dan akan mati. Makanya ketika menjalankan GAPS diet bisa menimbulkan die-off. Die-off itu apa? Sebenarnya gampang. Definisi die-off yang paling gampang itu, ya penjelasan die-off yang paling gampang itu adalah, oke, mungkin gini ya, teman-teman yang muslim puasa kan ya, puasa, yang non muslim juga sebenarnya suka puasa sih, ya saya juga suka puasa, tapi ngambil contoh paling gampangnya, oke, telat makan deh, ya, telat makan, begitu siang, telat makan, oke, awalnya kita dari telat makan terus hasilnya lapar, begitu udah lapar sampai titik tertentu laparnya hilang, betul gak? Ya kan? Nah, tapi begitu udah laparnya hilang, kita mau makan, jadi nggak selera makan. Sebenarnya itu sudah terjadi die-off. Ketika kita lapar, ya, jamur-jamur parasit patogen ini di dalam perut kita, mereka minta makan, kirim ke signal ke otak, kirim signal lapar, perlu gula, perlu tepung, gitu kan? Nah, kalau misalnya dibiarkan, maka jamur-jamur itu ada beberapa yang mati. Ketika dia mati, dia menghasilkan gas. Gas itu yang bikin kita hilang rasa kenyangnya. Itu yang bikin kita hilang, jadi nggak nafsu makan. Nah, sekarang sudah menjawab kan? Kalau misalnya Bapak Ibu anaknya di rumah, oh anak saya milih banget makan ini. Kalau nggak, ya nggak yang kayak ini, dia nggak mau. Kenapa? Artinya terjadi gut dysbiosis. Oke, okay? Makanya you need to stop everything that can cause the injury. Ya, sampai sini semoga paham ya. Kita punya jalanan rusak di depan rumah. Kita cuma bilang, oke, mobil gede-gede gak boleh lewat ya. Kontainer gak boleh lewat ya. Tapi tidak masukin ini. Tetap aja bohong. Ya, jadi yang boleh masuk siapa? Oh, pejalan kaki boleh masuk. Orang naik sepeda boleh masuk. Ya kan? Kan jalanin GAPS tetap boleh makan. Bukan gak boleh makan. Cuma masalahnya makanannya itu yang tidak causing inflamasi. Tidak menyebabkan inflamasi lanjutan. Ya, jadi si kaldu ini rutin, wajib hukumnya ya. Terserah deh mau makannya apa, pokoknya kaldu tetap wajib. Lemak sama fermentasi ini wajib. Ya, karena ketika kita mengkonsumsi ini, maka kita mengembalikan lagi gut flora di dalam saluran pencernaan kita. Ya. Oke. Jadi bisa menjalankan GAPS protokol meskipun tanpa pendampingan pun bisa. Ya, karena seperti yang saya bilang protokol itu verbatim, stage 1, stage 2, stage 3, stage 1 makan ini, stage 2 makan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali lagi, bisa kepoin, ya ini banyak sekali artikel-artikel juga ya, artikel atau misalnya apa,
baca-baca aja ya. Banyak orang tua tuh yang nanya kayak gini, does it work? Tuh kan. Saya Gaps Diet Indonesia, saya ada komunitas namanya Gaps Diet Indonesia. Itu sudah jalan itu mungkin masuk tahun ke-6 ya. Dan saya itu sudah membantu banyak sekali anak-anak dengan gangguan autism, bahkan dari luar kota, bahkan yang sudah dewasa gitu ya. Yang terakhir itu dari Kalimantan kalau salah ikut pendampingan. Saya cuma bilang gini, jalankan dengan patuh, benar-benar dengan patuh. Kasih waktu paling sedikit 3 bulan, ya. Padahal sebenarnya 1 bulan pun udah kelihatan hasil, ya. Jangankan 1 bulan, 2 minggu pun sudah kelihatan hasil kalau dijalankan dengan benar. Ya. Apa yang the first progress ya, the first change, perubahan pertama yang bisa kita lihat apa? Yang jelas tuh anak bisa nengok kita, ngelihat, dipanggil nengok. Yang tadinya cuek-cuek gitu ya, yang tadinya ketemu saudara cuek, nggak mau main apa segala macam, sekarang udah lebih bisa. Ya, seperti yang saya sudah bilang, jadi saya cerita sedikit. Anak saya itu dari masih kecil, ya umur 2 tahunan itu yang saya cerita tadi, itu gluten free, casein free, sugar free. Lalu saya stop. Kenapa? Karena saya di demo sama keluarga saya. Alasannya, anak kamu udah diet kok masih masih kayak gitu aja kok gitu ya. Ya akhirnya saya pun capek ya, nggak ada support dan segitu juga sebelumnya udah ngerasain seperti yang saya bilang ada kurva, ada naik terus tiba-tiba dia stop, dia stagnan. Dan ketika di posisi stagnan itu dan saya di attack istilahnya ya di attack sama keluarga saya, percuma lah dia nggak dia sama aja tuh anakmu kayak gitu. Akhirnya saya nggak dia sama sekali. Saya mulai menjalankan gap diet itu ketika anak saya umur 7-8 tahun. Ya, 7-8 tahun, segitu anak saya itu diajakin ngomong, ya Allah Tuhan. Mungkin Bu Sinta tahu ya, anak saya pecinta Thomas ya. Sampai sekarang dia masih sangat cinta dengan Thomas. Thomas the Tank Engine itu yang kereta itu ya. Jadi waktu umur 7 tahun, 8 tahun, kalau misalnya saya tanya, di anak saya first language-nya bahasa ibunya bahasa Inggris. Karena memang dari dulu di rumah ngomongnya itu. Jadi saya tanya di sini, hey Tommy, what did you have for breakfast? Tadi pagi makan apa? Kadang-kadang saya suka nanya itu untuk membantu dia punya uh, apa ya, ya short term memory lah gitu ya. Kalau itu kan kadang-kadang kan lupaan gitu apa segala macam gitu kan. Jawab dijawab apa? Thomas. Tadi pagi makan apa Tom? Thomas. Ya. Terus itu dia mulai ngomong tuh umur 5 tahun. Pertama kali dia ngomong pun wawa. Wawa. Dia nggak ngomong mama. Dia nggak ngomong papa. Dia ngomongnya wawa. Terus dia manggil anak adik saya, Dedek gitu. Ngomong mungkin mama itu mungkin sekitar, I don't know ya, 6 tahun kali, saya juga lupa. Nah, setelah dari saya jalanin gaps, itu segitu saya masih touch and go ya, sedikit-sedikit, karena agak susah untuk menjalankan ketika the whole family itu tidak support. Ya, itu saya juga paham. Gitu. Dan alhamdulillahnya Tuhan baik, datang pandemi. Ya, for some people pandemi can be a disaster, but for me it's a blessing. Ya, karena ketika pandemi, lockdown kakak, kita nggak perlu absen ke rumah mama. Kita nggak ketemu orang, kita nggak kemana-mana. Saya kerja dari rumah online. Kita makannya lebih teratur, kita makannya lebih clean. Ya, sejak pandemi saya bisa bersaksi ya, anak saya progresnya di saat pandemi itu saya menjalankan GAPS protokol yang sungguh-sungguh di rumah. Bahkan alhamdulillahnya kami satu rumah itu nggak ada loh yang kena COVID. Ya. Dan yang paling amazing, anak saya itu komunikasi dua arahnya jauh lebih bagus, alergi makanan hilang, apalagi ya bentar-bentar gitu. Yang jelas pelajarannya deh, pelajarannya udah bisa diajak main monopoli pada saat itu. Ya, saya mulai menerapkan uh, apa pemahaman tentang uang. Ya, memang kan saya memang kan menerapkan ABA. Saya kebetulan kan juga kan belajar untuk ABA dan menjadi terapi behavior, tapi saya training pegawai saya aja sih. Saya nggak
apa ngajarin anak orang seperti Bu Sinta, tapi yang jelas saya menerapkan itu ke anak saya setiap hari. Dan setelah gaps, apa yang saya ajarin itu jauh lebih cepat. Sampai sekarang masih gaps nggak? Masih, walaupun ya masih bocor-bocor lah ya, karena sekarang kan progresnya anaknya udah gede juga, udah paham gitu kan. Tapi ya kalau saya di rumah, saya pasti tetap menjalankan protokol gaps. Tapi kalau karena saya suka traveling, kadang-kadang suka lah ada bocor-bocor dikit. Ya, nah, ketika anak ini progresnya sudah lebih bagus, baru kita bisa mikirin, ya anak mau kita arahin kemana, ya. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu masih berjuang di fokus anaknya, ya, di verbal anaknya, maka nggak akan rugi paling enggak, walaupun tidak menjalankan protokolnya stage by stage seperti yang saya bilang, paling enggak menjalankan 4 fondasinya ini. Stop the injury, ya, kill and seal, bikin lapar si patogen, dan rebuild yoga flora. 4, ya. Kadang-kadang itu ya saya bilang ya, jalanin sendiri itu berat gitu kan. Banyak hilafnya daripada patuhnya gitu kan. Nah, saya itu setiap bulan itu saya bikin kelas. Ini dari kelas 2021 itu ya. Saya bikin kelas ya. Kelasnya ini memang saya bikin gratis. Ya ada syaratnya jajan gitu ya. Jajan, kenapa? Karena saya suka maksa. Saya suka maksa. Ketika makanannya, produk diet itu sudah ada di rumah kan pastikan Bapak Ibu jalanin. Ya, jadi eh, kalau misal ada pertanyaan bisa ikut kelas online saya. Untuk bulan ini tanggal 30 kita tetap ada kelas ya, bahasnya vegan, tentang vegan, pola makan vegan. Terus kalau misalnya ada yang mau itu rekaman-rekamannya juga banyak sih, bisa 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 dinonton dari rekaman juga. Dan semuanya itu gratis dengan jajan ya. Oke, saya mulai jawab pertanyaan. Bu Sinta, ada yang mau ditambahin? Oh, nggak ada Bu, kalau nambahin itu kan bukan bidangnya saya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kayaknya ada nih ya. Coba saya Ya. lihat. Eh, Bu, di mana saya dapat info tentang diet ini? Apakah dari IG Ibu? Oke, mungkin Bu Ada, Yosi oke, belum dapat link ya, ya. Boleh diketik ya. Bu linknya. Ini Bu Yosi, apakah untuk ASD harus tes diet? Nah, gini ya, tes itu nggak salah, ya. If you have the budget and you want to do it, go ahead. Tapi kan kita Indonesia itu kan Sabang sampai Merauke kan nggak semua orang kan kedalaman dompetnya sama ya. Jadi kalau misalnya dari yang saya lakukan ya mendampingi orang tua ke anaknya untuk gaps, nggak perlu diet, nggak perlu tes. Kalau saya ngomongin kenceng nanti tukang tesnya kok di ngedemo saya nih. Ya. Kenapa? Karena selama ibu bisa, karena kan ketika kita menjalankan protokol itu dari satu itu benar-benar dilakukan satu-satu pengenalan makanan yang satu gitu kan. Sehingga jika ada reaksi, maka bisa kelihatan dengan sendirinya. Ya, sekarang Bapak Ibu tes, contoh nih, tes alergi, tes logam berat, ya. Setelah tahu then what? Mau nggak mau kan tetap harus jalani. Ya, cuma kadang-kadang ada orang tua itu yang curang. Kenapa saya bilang curang? They don't want to pay the price. Dan price-nya ini bukan hanya uang. Ya bukan hanya, oh saya punya banyak duit, saya tes, udah tes terus langsung dikasihin, oh suplemen A, suplemen B, suplemen C untuk heavy metal detox segala macam. Trust me, doesn't work. Minum suplemen segambreng pun mungkin membantu, tapi kalau tidak dibarengi dengan pola makan, maka enggak. Jadi ibu tes ini itu pun kalau misalnya tidak melakukan perbaikan di tiga, maka tidak akan maksimal hasilnya. Ibu Siti, anak saya sudah dewasa dan sudah bisa masak sendiri, jadi agak susah ngontrolnya. Gimana caranya? Oh, anak autis usia 28 tahun. Honestly, Bu, saya paham banget, Bu. Ya, anak saya tambah gede, tambah pinter, tapi juga tambah nyeleneh. Dia bisa loh. Tapi kita perlu. Nah, ini mungkin Bu Sinta bisa kasih tips nanti ke Ibu Siti.
Jadi ibu tetap perlu melakukan ya prinsip ABA. Ya, prinsip ABA, cari reward apa yang dia suka, nah itu dijadikan. Misalnya eh, ibu jalani dulu nih 4 ya. Paling enggak si kaldu sama si fermentasi itu harus masuk dulu gitu. Terus kalau misalnya hmm, 28 tahun sudah bisa masak sendiri, kemungkinan besar kan itu. Jadi di rumah mungkin di dapurnya makanan-makanan yang haram ya, kecap manis gitu kan, gula pasir misalnya itu disingkirin, bumbu-bumbu disingkirin gitu kan. Ntar kalau misalnya anaknya mau gitu kan, misalnya nih contoh saya kasih contohnya aja. Anaknya biasa misalnya makan nasi goreng misalnya gitu ya, sama kecap manis misalnya gitu kan. Oh iya, aduh bunda, nggak ada nih kecap manisnya nih gitu ya. Adanya kuah nih sama ini. Kamu makan ini dulu deh ya. Abis ini nanti kita beli deh, kita beli misalnya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya mau diakalin nih misalnya ngasih, ya cari aja botol yang kecil, yang super kecil gitu kan. Aduh nih kecapnya adanya yang segini misalnya gitu kan, cuma untuk sekali pakai. Misalnya nih ya, mungkin Bu Sinta bisa nambahin kalau misalnya ada. Karena itu yang saya lakukan ke anak saya juga. Jadi untuk anak saya itu bisa sampai uh, paham tentang uang segala macam, itu semuanya juga saya pakai apa pemahaman ABA, metode ABA. Ya, pasti kalau misalnya sudah dewasa, ibaratnya kalau kayak pohon bambu itu udah keras untuk bisa merubah. Ibu tahu ya pohon bambu yang melingkar-lingkar di kepang-kepang gitu kan? Itu kan nggak bisa Bu kalau misalnya overnight mau jadi kepang-kepang patah. Jadi untuk ngarahinnya juga pelan-pelan nih, ngarahin, masuk lagi ke behavior terapi. Makanya emak-emak perlu bisa punya skill terapi. Makanya belajar sama Bu Sinta, ya. Belajar Bu skill Yuni, terapi. Oi, mau tanya dong, oi, diet gap ini kan nggak hanya untuk anak ABK ya? Wak, saya pernah bantu cancer. Alhamdulillah, Ya, progressing. ya. Poin saya di situ Autoimun, berarti kayak Bu Siti Julaiha kalau emang kepengen anaknya sehat, kenapa nggak kita satu keluarga sehat gitu? betul, betul. Karena kan setahu saya apa leaky gut itu bukan penyakit apa ya, bukan bukan penyakit yang sekarang gitu ya. Tadi Bu Yuni juga udah jelasin itu penyakit lama. Kalau saran saya sih seluruh keluarga. Jadi jangan Ya, sampai anaknya didietin terus anaknya betul. merasa tersiksa gitu. Tapi orang tuanya makan yang Oh, oh, dia pengen gitu. iya, Waduh oh, udah gitu kasihan. makan di depan anak ya. Lah nih Ya, emak. kalau saran saya sih begitu. Iya, memang betul. Memang betul. Itu semuanya satu keluarga. Ada yang cerita kemarin eh, saya masak, terus saya ada nasi lah ya, saya nasi, saya panasin satu mangkok, saya taruh gitu kan. Anak saya karena jarang-jarang saya bikin nasi di rumah, terus ketika dia lagi makan, terus dia lihat, oh kok mama makan nasi? Oh ada nasi ya gitu. Jadi apa ya? Eh, yang pertama stop beli beras. ketika ibu di rumah nggak punya beras, maka ibu nggak masak nasi. Ya. Dan saya punya prinsip, ini yang saya lakukan ke siapapun, setiap kali saya kelas pasti saya bilang, do the best that you can afford. Ya, karena pertanyaannya pasti nanti apalagi kalau di grup-grup nih, oh harus grass fed, oh harus organik, oh harus apa. Do the best that you can afford. Yang menjadi pemutusnya, jurinya itu adalah anaknya. Contoh, ibu beli ayam potong beli di pasar. Anaknya oke-oke, ya sudah lanjutkan. Kalau misalnya memang kemampuannya di situ. Tapi kalau misalnya beli ayam potong, beli di pasar, anaknya makan, lah anaknya jadi apalah entah ya ada keluhan apa, ada apa segala macam. Itu di stop. Artinya memang ibu punya ya, rezeki anak soleh, punya anaknya high maintenance, perlu beli ayamnya yang lebih mahal gitu kan. Ya, sapi juga demikian, sayurnya juga demikian. Tapi kalau sayurnya organik sebenarnya sekarang nggak terlalu mahal kok. Oke, ada Oke, yang mau kita lanjut. ini. Mungkin pertanyaan dari ibu-ibu saya mewakili deh Bu ya. Mm-mm. Kenapa nggak boleh makan biji-bijian? Itu kan grains itu artinya biji-bijian. Ya, Kayak nasi itu biji-bijian. Kemudian oke.
Kentang, ubi juga nggak boleh karena dia ada starch-nya gitu ya. Ya. Eh, Jelasin ke kita kayak ngejelasin sama anak SD. Kenapa nggak boleh? Oke, jadi kalau misalnya di gap itu, kalau misalnya bahasa Indonesia, nuts and seed itu udah artinya sama ya, biji, kacang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bahasa Inggris itu beda antara seed sama nut. Kalau misalnya nut itu boleh mulai stage 3 ya. Kalau seed itu mulainya di tahap penuh. Oke. Lalu kenapa dia eh, apa namanya? Bukan tidak boleh ya. Dan kalaupun misalnya mau makan itu perlu di treat dulu, di treatment dulu. Contoh, kalau misalnya kacang direndam dulu, direndam. Kalau misalnya mau bikin tepung segala macam udah dari direndam, udah dikeringin. Kenapa? Karena untuk membantu saluran pencernaan kita mencerna. Karena saluran pencernaan manusia itu lebih mirip karnivora dibanding herbivora. Dan biji-bijian itu makanan alaminya burung, makanan alaminya ternak. Mereka punya gut microbiome yang berbeda. Kalau misalnya nasi, ya karena satu kadar gulanya tinggi ya, tinggi gitu kan. Dan kalau misalnya mau makan nasi sesekali sebenarnya ya oke, tapi kan masalahnya itu kan orang Indonesia pagi siang malam nasi. Nasi uduk, nasi apalagi siang, nasi rames, malam nasi goreng ya kan terus-terusan ya. Kalau nggak dia lontong, dia ketupat, ketemu itu tuh terus gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, daripada nanya ini kenapa nggak boleh, ini kenapa nggak boleh, coba aja dijalanin dulu, lihat hasilnya. Ya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu kepengen menjadi practitioner, jadi pengajar, baru then you asking the reason why. Kalau misalnya cuma untuk mendapatkan hasilnya, ikutin aja dulu. Nggak bisa 1 bulan, 1 minggu. Nggak bisa 1 minggu, 1 hari. Iya. Benar. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, Bu, di Mm-mm. kolom pesan. Pertanyaan dari Bu Erika, kenapa vegetable fibrosis tidak boleh? Sama. Karena merusak dinding saluran pencernaan. Lanjut lagi ya, Bu. Berikutnya dari Bu Yosi. Tadi minta infonya, Bu. Mungkin boleh diketikkan. Eh, bisa ke What? kalau yang ada Instagram bisa Gaps Diet Indonesia, pokoknya Gaps Diet Indonesia. Kalau yang website gapsdietindonesia.com. Oke, itu ya. Jadi mau dapetin kelas gratisnya juga di situ ya, Bu Astrid ya. Mm-mm, 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 mm-mm. Bu Erika sudah baca bukunya katanya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya apa bisa dijelasin? Tadi sih Nanti sudah dijelasin. ya paling Apa paling tuh? enggak ya itu paling enggak Ibu jalanin yang empat empat fondasi Gapsnya dulu untuk step by stepnya. Kalau misalnya masih nggak paham, ada rekaman kelasnya karena itu satu kelas itu 2 jam sendiri Bu. Iya. Iya. Oke, Bu Sebenarnya Wilianti. Ya. gampangnya gini ya. Seperti yang saya bilang, kalau yang misalnya masih mau coba-coba, masih pengen tahu gitu ya, nah itu eh, jalanin 4 fondasi gaps dulu aja, 4 fondasinya. Ya, kalau misalnya, aduh saya masih nggak bisa, masih tetap harus makan nasi, ya udah. Jadi yang bisa di stop apa? Yang bisa dihindari apa? Kan seperti yang tadi, anaknya 23 tahun. Kalau kita stop semua, 23 tahun, 23, 37 tadi ya. Kalau misalnya anaknya tantrum, mamahnya malah lebih bingung kan? Oke, jadi jalanin aja, jalanin pelan-pelan, jalanin pelan-pelan. 1 hari bisa kurangin 1, 2 hari mungkin bisa lebih konsisten. Hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Iya, Ya. betul. Hmm. Kalau kita mau bahas tentang apa ya, tentang politik sedikit.
Eh, kita makan beras itu adalah keputusan politik di tahun kita masuk penjajahan. Jadi Indonesia itu tanaman padi itu tidak ada. Tanaman Overproduksi. tidak ada, Iya. tidak ada sama sekali. Mm-mm. Padi itu tidak ada. Itu didatangkan dan dibuat secara politik untuk ditanam dan dibuat kita ketergantungan. Boleh nanya sama neneknya nenek gitu ya. Kebetulan nenek saya 100 tahun masih hidup, jadi masih bisa tanya. Beliau tidak makan beras awalnya gitu. Iya. Jadi kita ini dipaksa untuk bikin makan beras, sedangkan manusia itu dia punya tubuh genetikanya berbeda-beda setiap geografi. Ya, Betul, kita kan betul, tinggalnya geografinya beda-beda betul, gitu. betul. Secara geografi itu disesuaikan. Tuhan itu ciptakan dengan baik ya. Hmm, Manusia yang di gunung makannya apa, di laut makannya apa, betul, di betul. Indonesia makannya apa, gitu sudah disiapkan. Tapi itu dilanggar makalah penyakit-penyakit itu muncul. Tadi tawarannya Bu Yuni tidak sedang menjual kalian harus ikut protokol. Yang beliau mau kita itu hidup sehat. Tahan Kalaupun dulu. misalnya ya, kalaupun mau ikut, pastikan protokol yang tadi yang 4 itu nggak ada nasi dulu bisa nggak? Iya, Melakukan konsumsi probiotik bisa nggak? Kalau iya. dari hal karena sehari-hari aja belum bisa, ikut protokol juga sayang-sayang gitu, sayang waktunya Bu Yuni ngajarin gitu ya kan. Bukan sekarang Jadi Bu Sinta saya yakin juga tahu kok banyak sekali mendampingi orang tua. Akhirnya mereka jadi ngumpulin modul. Ngapain ngumpulin modul? iya, Ada yang dijalanin apa iya. kagak? Jadi teman-teman ini saya dan Bu Yuni tipe mengajarnya sama. Lu mau, lu kagak, nggak mau, yang rugi bukan saya gitu. Jadi Iya, eh, kalau mau belajar juga harus tipe belajar yang serius gitu. Ya, iya. jadi nggak bisa yang setengah-setengah. Cuman saya berdua itu sebenarnya ngajaknya hidup sehat, bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Karena Tuh. eh, penyakit kanker itu meledak setelah kita kena COVID dan lain sebagainya. Itu meledak. Kemudian yang kena speech delay itu meledak Banyak. gitu. Sekarang Kenapa? sekarang itu 1 dalam 25 Bu. Betul. Terakhir kali Jadi 2024 begitu. ya kalau kita nggak kembali kepada rootnya kita, akarnya kita uh, akan berbahaya. Disitulah panggilan saya. Kenapa? Karena kalau ini nggak disebarluaskan, orang tuanya sakit, anak-anak ini kemana? Saya sih lebih fokusnya ke orang tua gitu. Nanti Iya, kalau orang tua sudah mulai pola pikirnya berubah, itu nanti anaknya pasti dia ikutkan gitu. Nggak mungkin dia iya, sehat sendiri. betul, betul, Gitu betul, sih. betul, betul. Oke, kita kembali ke pertanyaan lagi, Bu. Oke. Dari Bu, eh, Sebenarnya pertanyaannya itu sudah dijawab tadi Bu, cuma Bu Sylvia datanya terlambat. iya, Ya tapi nggak apa-apa, ini kalau kan saya misalnya, ada rekaman nanti saya share ini, hmm, nggak apa-apa. kalau makanan yang digoreng bisa nggak sih, Bu? Ini honesty ya Bu ya. Nih gini, kalau secara protokol itu memang ada perbedaan. Oh tahap sekian bolehnya direbus, nggak boleh digoreng. Oh tahap sekian kan baru mulai goreng dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya, saya mendampingi orang tua itu kan sudah lama dan beraneka ragam kebiasaan di rumahnya gitu ya. Bahkan saya itu pun banyak klien yang punya latar belakang medis. Ngomonglah dokter gitu ya, yang belajar untuk anaknya punya gangguan kesehatan gitu ceritanya. Itu dokter-dokter itu ternyata juga anaknya pada makan UPM dan tidak mau berubah gitu kan. Terus akhirnya uh, bagaimana nih gitu kan, ya udah deh UPF-nya di stop tapi makanan gorengnya terserah mama bikin di rumah, oke okay? Bikin sendiri di rumah. Dan dari apa yang saya jalankan ke beberapa itu, mereka tuh cara masak itu doesn't matter, tidak mempengaruhi banyak selama kaldu tetap masuk, selama fermentasi tetap masuk dan lemak tetap masuk.
Jadi kalau misalnya yang anaknya mau makan ikan goreng, so aku udah nggak apa-apa. Tapi ayam goreng ya udah kasih tuh nggak apa-apa. Nanti ada pertanyaan lagi. Lebih boros ya, jalanin gaps, ya. Lebih boros nggak? Mungkin lebih boros, tapi ya percaya nggak? Kalau misalnya mengkonsumsi protein hewani, mengkonsumsi lemak, kenyangnya lebih lama. Makanya ya, saya itu ada mengajarkan kelas puasa Ramadan dengan cara gaps. Yang saya ajarin apa? Begitu buka puasa, sahur ya, itu jangan pakai karbo, kaldu, lemak, daging, ya itu nggak lapar. Bapak Ibu percaya deh, saya pernah menjalankan autofagi, ya autofagi, saya menjalankan long term diet, long term fasting, itu bisa kuat 3 hari, saya nyaman di 3 hari. Lebih dari 3 hari udah nggak terlalu nyaman. Tapi saya nyaman di 3 hari. 3 hari saya nggak makan. Itu oke-oke aja. Dan untuk saya bisa belajar sampai ke sana, apa yang saya lakukan? Sehari-hari saya hanya minum kaldu. Lapar nggak? Nggak. Ya, jadi bisa nggak. Jadi kalau misalnya makannya itu gaps, mungkin nggak perlu makan sehari 3 kali, sehari 2 kali. Tommy sekarang udah belajar puasa loh Bu, Ya, intermittent. ini juga sih ibu-ibu tuh ada di mindset karena begitu puasa Ramadan mungkin ya bisa jalanin tuh karena Mm-mm, mindsetnya sedang ibadah gitu. Tapi mm-mm. kalau mindsetnya tidak sedang ibadah kemudian disuruh puasa baru terasa lapar tuh. Jadi mindsetnya. Ini ada Alat. pertanyaan dari Bu Erika. Kalau fermentasi yang berasal dari susu, apakah baik untuk ABK? Jadi ya, kalau misalnya uh, fermentasi itu di tahapan awal itu yang disarankan pasti yang basic, yang lactoferment, apa cuka apel, sauerkraut, dan bit kepas, 3. Kalau misalnya kayak yogurt gitu ya, boleh nggak? Boleh. Tapi sebelum masuk ke yogurt, coba dulu, coba apa? Ada ghee, ya, ghee, lalu coba whey, coba kefir, lalu coba yogurt. Ada tahapan-tahapan dan itu semuanya udah saya bagikan di Instagram Gaps Diet Indonesia. Scroll down aja itu kalau misalnya dikumpulin bisa jadi buku itu. Oke, teman-teman juga perlu kenalin fermentasi lokal ya. Eh, ada juga sawi asin, itu juga dari Indonesia. Kemudian apa sedap malam itu fermentasi juga ada. Kemudian em, apa asinan yang dari Chinese atau Betawi itu yang ciri khas Tokyo ya. banyak lebih banyak yang fermentasi. Iya, Tokyo jadi ya. kadang-kadang kita karena udah kebawa zaman instan lupa sama makanan-makanan itu. Kalau saya masih suka makan itu. Eh, apalagi di asinan Betawi itu enak-enak semua kok. Jadi Iya. coba Kalau kenalin lagi, tanya-tanya lagi. kalau saya itu Ya, Bu. kenapa saya bikin Gaps Diet Indonesia? Kenapa saya bikin Gaps Diet Indonesia? Karena saya nggak mau kita itu kehilangan jati diri dari makanan juga. Jadi kita jalanin aja memang prinsipnya kita jalanin gaps. Tapi cara masaknya kita ikutin cara kita. Ya, saya pernah ketemu satu ibu, kayaknya kalau misalnya masak kaldu harus pakai rosemary gitu kan. Saya bilang gini nggak perlu pakai rosemary. Bikin aja soto ayam, jadi itu kaldu. Bikin Ya, rawon, jadi ya. Jangan kehilangan jati diri. Ya, pokoknya kita ambil apa? Pakemnya, prinsipnya kita ambil, kita jalani. Oke, pertanyaan dari Pak Kuku, ini bisa dimulai dari usia berapa yang paling dini ya, Bu? Paling dini saya pernah punya klien bayi, Pak. Walaupun masalahnya tidak ASD. Masalahnya apa? Ada yang mau tebak? Dermatis. GERD. GERD. Bayi kena GERD, Masya Allah Tuhan. Dulu gatel kepala saya mendadak. Dan orang tuanya itu ada beberapa yang dokter. Ketika si bayinya dikasih injek, fermentasi kan panik kan.
Panik. Saya bilang gini, ibu panik anaknya dikasih fermentasi, dikasih Nexium nggak panik bu? Apa Nexium kagak lebih horor daripada fermentasi? Ya, buktinya sehat. GERD, kasihan loh. Bayi sekarang banyak yang kena GERD. Sad, very Ya, sad. betul. Karena kan bawaan dari DNA ibunya ya. Teman-teman, silakan loh yang mau open mic itu lebih enak ya, tektok langsung ke Susu Bu Yuni. kambing itu baik nggak untuk GERD? Sebenarnya eh susu kambing itu karena jarang terekspos ke, maksudnya kan kalau kita kan biasanya ke ekspos ke sapi. Jadi biasanya itu mungkin kambing bisa lebih aman. Tapi kalau misalnya mau bicara tentang susu yang aman itu sapi pun aman asalkan ibu beli yang non pasteurisasi, yang raw milk dan usahakan jangan di frozen karena yang namanya dia raw milk berarti kan dia rentan ya bakterinya masih hidup. Itu harus hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya mau coba susu kambing boleh aja. Ya. Bu, anak saya kalau cuma dikasih daging aja nggak ada nasi, kok naik asam lambungnya jadi mual-mual dan muntah. Iya, itu namanya die off. Jamurnya lagi demo. Minta gula gitu. Minta makan nasi. Ya, Ibu kenalkan fermentasi, Bu. Ya. Jadi kan yang dari 4 itu jalaninnya bareng. Ada kaldunya, ada fermentasinya, itu jalaninnya bareng. Coba fermentasi aja dulu, kemudian nanti baru pelan-pelan masukin si daging. Karena kalau misalnya kita langsung ke daging, nggak ada yang ngelola juga, tubuhnya juga berontak gitu. Jadi, Sebenarnya kalau misalnya daging, Ibu Sinta bilang kagak ada yang ngelola, artinya perlu masuk suplemen, Bu, untuk nah bantu iya, mencerna. Iya, karena kenapa badannya oneng masih belum bisa mencerna daging dengan sebenarnya nasi juga sama sih. Cuma kalau iya. itu kan apa mual-mual dan muntah. Nah, itu sebenarnya karena itu jamurnya pada demo. Dan Oke. Malam-malam jamur Bu Yuni. jamur demo itu juga beda-beda tiap-tiap orang ya. Ada yang jatuhnya ke kulit, ada yang jatuhnya buang gas, ada Iya, beda-beda tiap orang. iya. Makanya usahakan ibunya dulu, nanti ketahuan, oh nanti anak saya akan lebih serupa lah gitu. Iya bener, Jadi, maknya jalanin dulu, maknya bagaimana baru kerasa ke anaknya. Bu Sylvia, pertanyaannya sebenarnya tadi sudah saya jawab, Bu. Ya, tadi saya ada cerita sedikit tentang anak saya. Kenapa? Bukan karena saya narsis ngebanggain anak saya, kagak. Itu mah cuma sebagai penyemangat. Ya, anak saya mulai gaps tuh umur 7, umur 8, 7 8 baru mulai-mulai kenal. Udah pas itunya apa? Pas saya bilang COVID tadi ya 2020. Jadi anak saya umur berapa? Ya sekitar anak ibu umur berapa tahun. Enggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Orang yang udah sepuh aja bisa kok. Kemarin ini ada umur 60, 70 kalau nggak salah. Diabetes. Ketika sesi yang saya ajakin ngomong si eh, neneknya itu. Mau ya Oma? Mm-mm. Oma nanti makan ininya diganti ini ya Oma. Iya katanya gitu kan. Omanya diajakin ngobrol dia seneng dah. Ih mau ngikut. Ya. Maaf Bu Yuni, mau Oi nanya. Jadi boleh. kan anak saya setiap hari sih saya kasih LBO, Lactobe gitu-gitu Bu. Saya nggak mau bahas suplemen. Karena rencananya ini akan saya share rekamannya. Oke? Hmm. Nah, jadi kalau misalnya saya dengar suplemen, mohon maaf Bu, mulut saya jahat. Mulut gue jahat Bu ya kalau misalnya ngomongin suplemen. Jadi, ting, gitu ya. Next. Ya, maksudnya itu tidak bisa menggantikan fermentasi yang disarankan sama Bu Yuni gitu. Ketika sebuah produk bisa mencantumkan ada kandungan A jumlahnya sekian, ada kandungan B jumlahnya sekian. Itu artinya
bukan man-made. No, sorry, itu artinya ya man-made. Tapi ketika fermentasi, ibu bikin minggu ini, lagi hujan terus nih di depan, berarti kan agak lembab kan? Oke, terus ibu habis nih satu batch, ya, misalnya ibu ini toples ya, habis nih satu toples, ibu bikin lagi 2-3 minggu berikutnya. Ada kemungkinan bakterinya itu beda. Kenapa? Karena suhunya beda. Suhunya beda, kelembapannya beda, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi, suplemen tidak menggantikan real food. Suplemen, kalau misalnya dalam GAPS itu, suplemen itu untuk mempercepat hasil. Dia bukan kunci dari keberhasilan atau dari hasil itu sendiri. Hasil itu tetap dari pola makan. Yang tadi Bu Sinta ngomong itu udah tepat. Karena ketika Bu Sinta bilang sama saya, Bu Yuni, modulnya dibagikan nggak? Enggak. Kenapa? Ngapain mama pada ngumpulin modul? Yang kalian perlu lakukan itu ya, yang saya bagikan malam hari itu sebenarnya sudah sangat jelas. I'm opening up your way of thinking, your mind. Ya, yang selama ini cuma mikir, oh si Anu begini, ini, jalanin aja dulu. Yang penting tahu dulu. Sebenarnya yang disebut ASD itu apa? Ini saya bicara dari seorang ibu ya, yang udah numplek di sini anaknya udah 17 tahun ya. Autism itu dunia orang pinter. Apa? You go to different expert, they say autism is caused by another different thing. You go to ABA, they say, oh, this is behavior. Then you just have to do therapy. You don't have to do diet at all. Why? Ya karena kalau misalnya you go diet ya, kalau udah merepet bahasa Inggrisnya keluar nih ya. Oke, jadi kalau misalnya ibu diet ya, tempat terapinya sepi. Tuh kan ibu mancing saya sih. Ntar rekamannya nggak bisa saya upload nih. Ya. Then you go to neurolog. Dia bilang this is a neurologist problem. Then you go to kinesiolog, this is kinesiolog problem. Actually, it's all rounded. It's not only one problem. Saya ngajarin GAPS. GAPS itu cara yang paling gampang yang bisa dijalankan di rumah. Pakai bahasa Inggris di Indonesia. Maaf Bu, kalau misalnya udah marah-marah, udah nyolot, Inggrisnya keluar Bu. Ya, jadi benar kalau yang ibu tanya siapa, dia akan berdasarkan Iya. dan berdasarkan ya capable itu. Jadi iya. normal. Saya ya Bu Sinta mungkin tahu kurang lebihnya. Saya udah waktu itu jalan sama profesor ini, jalan sama profesor itu gitu kan. Dan saya lihat, oke, ini kayak begini. Kok ini kayak begini? Kayaknya saya enggak deh. Karena kan saya juga kan menjalankan untuk anak saya. Gitu kan. Nah, kayak gini. Oke, end resultnya kayak gini. Plus minusnya begini. Enggak. Jadi kalau saya hanya merekomendasikan apa yang pernah saya jalankan dan apa yang mendapatkan hasil. Yang saya jalankan dan gak ada hasil, nggak akan saya rekomendasikan. Terus, maaf Bu, nanya lagi. Ya, siap. Kalau misalnya, kan ada juga yang benar-benar dietnya kasihnya daging dan lemak saja. Itu nggak kasih maksudnya sayur Udah, buah. pokoknya empat fondasi selesai. 4 fondasi bandel banget sih, Mak. 4 fondasi. Daging iyo, lemak iya, kaldu iya, fermentasi iya. Udah itu dulu. Sayur buah boleh masuk. Saya pertanyaan saya, Ibu tadi masuknya jam berapa? Saya baru masuk Bu, maaf. Ya udah, kalau misalnya baru masuk jangan nanya. Nonton rekaman aja. Ya. Oke, Pak William. Ada Bu Wilianti. Ya, Ibu, sorry maaf. Makasih ya Bu. Ya. Malam Bu Yuni mau tanya Bu. Malam juga, boleh dong. Anak saya kan diet dari 3 tahun. Oke. Dia so far ada perbaikan banyak lah dari sisi dia punya pencernaan. Karena dulu kecil dia bisa itu, kentut bisa sampai 20-an kali gitu. Kembung terus sampai guru terapi harus pakai masker. Terus BAB-nya iya, BAB-nya juga parah banget.
Pertanyaannya apa, hyper Bu? banget lah ya. Jadi Ah, kan dia ada perbaikan, cuma dia makan nasinya kuat banget nasi. Tapi berat badan masih normal karena dia diimbangi dengan olahraga juga. Jadi berasnya juga beras organik. Sayuran dia kuat, buah dia kuat. Jadi dia berat badan masih oke gitu. Nah kalau misalnya dengan gaps ini, otomatis kan semua karbo dihilangin. Nah, di awal-awal itu kan pasti anak sulit banget ya. Apa yang harus kita antisipasi gitu? ya, yang pertama, Ibu masuk nasi, terus Ibu masuk gula. Itu semuanya gula. Bagaimana anak Ibu mau tenang? Jadi, ya itu. Kan tadi 4 pakem gas itu salah satunya kan kita menghindari. Buah itu juga bisa menyebabkan inflamasi, Bu. Iya, ya. Ya, jadi Dia sih kalaupun hipernya misalnya mau udah buah, berkurang banget, Bu. iya, karena kan ke satu tambah gede juga, terus juga kan dia juga apa banyak kegiatan gitu kan. Tapi kan mungkin di fisiknya dia nggak terlalu hiper, tapi otaknya Ya, dia fokusnya. fokusnya masih lemah gitu. Komunikasi Coba aja, verbal Bu. masih lemah. Coba aja dulu. Coba aja. Saran saya cuma coba aja. Ibu Saya sih misalnya pengen bilang coba ya. nasinya, Ibu kan tadi bilang nasinya dia kuat banget gitu kan. Ah, Ya udah, ah, ah, apa ah. yang bisa dilepas? Buah, buah dulu lepas. Bu, gini Bu, ya, Ibu, saya itu malam hari ini itu cuma ngajakin Bapak Ibu sekalian to take baby step. Apa baby step? Kayak anak bayi loh, satu-satu. Saya nggak suruh kalian lompat, lari, salto. No. Yang bisa kalian kurangi apa? Yang kalian bisa stop itu apa? Sekarang kalau misalnya sudah tahu harus jalan maju, yang kalian siap untuk jalankan itu apa? Yang saya ajarin Justru tadi, Pak Pakem itu dijalankan dulu dari yang bisa. jadi kalau misalnya mau mulai start coba ya, berarti kita hilangin buah dulu gitu. Ya udah, kalau misalnya ibu nyaman dengan itu jalankan. Ibu, nih Bu, saya ngomong ya Bu, Ibu mau pakai nasi organik pun, mau nasi merah, mau nasi coklat, mau nasi hitam, tetap aja Kakak. Ya, yang pertama, seminim-minimnya kandungan gula itu tetap ada gula. Terus kalau awal-awal semuanya itu dihilangin, itu anak pasti berontak ya. Kita Enggak, sebagai orang tua apa yang harus kita antisipasi ya, Bu ya? enggak. Ibu takut sama pikiranmu sendiri. Yang pertama, Ibu tadi bilang kalau semuanya dihilangkan. Apakah saya menyarankan Ibu untuk menghilangkan semuanya? Coba deh mundur lagi. Sebelum Ibu nanya, saya ada ngomong. Coba ingat-ingat lagi. Karena saya udah ngomong beberapa kali, Pak Yuas, Ibu tetap sibuk dengan pikiran Ibu. Ibu bisa dengar saya. You can hear me, but you're not listening to me. Ibu bisa mendengar Oh, saya, tapi Ibu tidak apa, Teman-teman Bu? jangan lupa ya, kalau Bu Nah, Wilianti ini backgroundnya juga hipnoterapi, jadi dia can listen apa yang tidak di. Jadi dari perilaku ibu-ibu juga kebaca gitu ya. bukan Bu Yuni, Willy, Yuni. Yuni sudah berkali-kali. Ibu-ibu coba dulu artinya menghilangkan apapun. Pertama cobanya itu kalau mau ya besok nih mau coba si makanan apa namanya karbonya nanti dikasihnya. Bu Yanti suka banget sama nasi gitu ya. Tapi kaldu ya, kenyangkan dia dulu kaldu. Ibu coba sendiri juga. Kaldu itu ibu bisa kenyang gitu. Oke, taruhlah mindset anak ini masih mau cari nasi gitu ya. Ibu kasih dia kaldu, terus kasih dia daging lebih banyak.
Setelah itu baru ibu kasih dia nasi yang dia cari-cari. Itu pasti lebih Iya. sedikit. Itu Saya pasti pernah lebih coba sedikit. ya Bu Sinta. Anak Ya. saya kan dia 1 tahun terakhir kita udah mulai seminggu sekali bawa dia keluar makan. Tapi Ya. makanan tertentu lah, pasti itu homemade punya, kita nggak ke fast food punya. Jadi itu Kokonya bilang ada teori setengah jam sebelum ya, 30 menit sebelum di rumah makan banyak nih. Nanti dia udah kenyang sampai situ dia nggak makan. Makan juga banyak Bu. Pertanyaan saya, yang dimakan di rumah itu apa? Nasi. Nah, kan tadi saya nggak minta ibu makan nasi di awal. Oh, Makannya itu kaldu ya. adalah kaldu. Ini yang tadi kata Bu, ibu ngerin. Karena ibu sudah dengarnya dulu. Jadi kalau ibu-ibu semuanya di sini, bukan hanya Bu Wilianti, mendengarkan dengan baik gitu ya. Kekhawatiran itu adalah ketakutan yang tidak punya kejelasan. Kalau saya takut anak saya nanti begini, buat dia lebih jelas supaya apa yang saya lakukan gitu. Kalau misalnya hanya sibuk dengan ketakutan, jangan-jangan kita jatuh cinta sama ketakutan kita bikin-bikin gitu. Iya, iya. Jadi sibuk Kalau sama pikiranmu pertama, sendiri. ya, jadi pertama kasih pagi-pagi misalnya setelah ya kasih kaldu, habis itu kasih makan daging, dia tetap mau nyari nasinya kasih aja. Tapi pastikan dahulu. Dan kalau ibu mau supaya ibu nggak ragu, ibu coba dulu, ibu coba sendiri. Saya dan Bu Yuni ini targetnya ibu-ibunya sehat, ya, nggak lagi sakit pinggang, nggak lagi kemudian nanti di pikiran semuanya apa jadinya liver, ginjal gitu ya, cuci darah dan lain sebagainya itu semua kalau kita masih dengan pola yang sama gitu sih. Gitu ya Bu. Jadi coba dulu dari ibunya, beneran ya kenyang gitu. Jadi bukan karena kata saya atau kata Bu Yuni gitu. Iya. Saya itu water fasting udah 40 hari. Kemudian Ah, pagi keren. sudah 4 hari gitu. Jadi Keren. saya Sekarang juga Ibu lagi ya, berjalan. oh enggak, udah lewat. Saya setiap Oh, menstruasi puasanya. Karena kan oh, siklus perempuan itu oh, harus oh, tertentu kan. Gitu. oh. Jadi ini juga based on apa ya, pengalaman saya itu Oh. punya DNA dari ayah saya itu punya dermatis. Ayah saya Hmm. itu dermatis, turun ke saya dermatis. Jadi saya harus sehat gitu sih. Gitu. Jadi ini datang dari kepedulian, saya share apa yang saya sudah jalanin. Kebetulan ke Yuninya juga bersedia, ya sudah gitu. Saya ajak Iya. bareng-bareng gitu lah. Kita nggak Ya. jualan produk, kita nggak jualan apapun ya, kita jual tuh. Itu Ya, aja. sebenarnya satu sih ya tadi nanti bisa ditonton lagi yang kita karena banyak sekali yang telat masuk tadi. Jadi eh, perlu paham dulu penyebab gangguan anak-anak kita tuh apa. Ya, jadi ketika sudah paham nanti baru bisa cari solusi. Tadi saya jelasin tentang leaky gut. Ya, dan ketika saya menjalani sertifikasi sebagai practitioner, ABA itu sebenarnya masuk ke dalam salah satu materi pelatihan. Ya, tidak secara intens, tapi paling enggak jadi metode ABA itu dipakai terutama untuk anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang di sini orang tuanya ya anak-anaknya ya masih kita anggap anak kelapa ya, meskipun mereka sudah menjadi dewasa gitu kan, karena kan mereka memang masih perlu diarahkan seperti anak-anak. Jadi ya cari metode yang works buat masing-masing. Kayak tadi saya contoh ya, banyak sih beneran banyak. Saya nggak bisa kasih satu contoh yang ini, misalnya saya kasih contoh ini nanti ibu bilang, tapi kan anak saya begini ya, ibu cari yang work buat di rumah ibu seperti apa. Oke? Oke, Bu, tanya, sorry. masih ada terakhir ya. Kita Ya, waktunya terakhir udah ya. 20.30 terakhir nih. Silakan Bu Wilianti. Bu, tadi Oi. Bu Yuni bilang itu kan nggak perlu rotasi. Jadi daging-daging, semua kaldu daging, semua boleh ya Bu ya?
Terus kaldu sama fermentasi, pertanyaan kedua. Kaldu sama fermentasi itu wajib kita bikin sendiri ya. Makasih, Nah, Bu. oke. Yang pertama, tadi ketika saya bilang tentang rotasi, saya itu merefer ke pola makan yang saya tahu banyak sekali dijalankan sama teman-teman atas rekomendasi dari entah itu dari terapis, entah itu dari praktisi atau apapun ya. Dan it does not work. Kenapa? Karena itu masih pro-inflammatory, masih mendukung inflamasi dalam tubuh. Yang pertama. Tapi kalau misalnya rotasi protein hewani itu beda lagi. Kalau misalnya mau dilakukan protein apa ya boleh aja hari ini ayam, besok sapi, lusa kambing, lalu ikan boleh. Kalau misalnya ayam ya bosan anaknya Bu. Jadi rotasi ya tetap jika memang perlu rotasi ya. Lalu pertanyaannya untuk kaldu dan fermentasi. Kaldu dan fermentasi itu memang sebaiknya bikin. Sebaiknya ya. Tapi kalaupun misalnya ibu mau beli, saya tidak menyarankan ibu beli yang kecil-kecil segini, terus harganya juga 100.000 segala macam. Oke, itu liquid gold saya paham ya. Tapi yang nggak segitunya juga kali ya. Jadi memang usahakan bikin, tapi kalau misalnya nih perlu traveling atau misalnya apa dan butuh apa beli ya beli nggak apa-apa, nggak ada larangan untuk beli gitu kan. Tapi yang jelas ya eh, tidak gimana ya ngomongnya ya, tidak perlu mendewakan yang berseliweran di timeline Instagram Anda. Ya, yang misalnya yang jual kecil-kecil segala macam gitu dan harganya juga tidak murah gitu kan. Kembali lagi ya, do the best that you can afford, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Terbaik itu dalam segala hal. Saya punya klien dari Kalimantan misalnya, mau lemon, lemonnya itu organik, sedangkan di sana nggak ada lemon organik. Terus dia bilang, boleh nggak Bu, saya beli yang kemasan, udah dikemas, kemasan UPF, tapi tulisannya organik. Dan jawaban saya no. Ya, kenapa? Di sana ada lemon apa, pakai itu. Kalau misalnya takut apa tidak organik segala macam, ambil garam krosok, gosok itu kulit lemonnya, ya, dengan garam krosok, bilas, udah. Dan berdoalah, ya. Ibu bilang organik segala macam juga kan tetap aja kan, ya udah, pokoknya kita ikhtiar bersihin pakai garam, ya, ambil, ya. Terus misalnya kembali lagi ada yang dari Makassar, ada yang dari mana gitu ya. Terus mereka anaknya kebetulan alergi, ruam dan sebagainya, dia perlu yang organik dari luar kota, harus belinya dari Jawa, terus perlu perjalanan begitu jauh. Dan saya bilang no, cari yang di sekitar. Kenapa? Dari Jawa ke luar pulau, kalau misalnya ke Sumatera dia mungkin masih ada yang overnight. Tapi kalau misalnya ke Kalimantan, Indonesia Timur rata-rata itu menginap. Dan makanan yang mentah, daging mentah segala macam itu tidak disarankan untuk bahkan ya di suhu ruangan aja itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Ya, mungkin itu salah satu penyebabnya banyak yang keracunan ya Bu Cinta. Ganti topik. Ya. Oke, Oke. nanti teman-teman ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Erika. Sekali lagi mungkin Bu Yuni share YouTube Gaps Diet sama Indonesia. IG-nya. Gaps Diet Ya, Indonesia. itu yang Gaps. ada di namanya Bu Yuni di akunnya tuh, Oh iya bisa betul lihat. ya. Ya, Oke, itu Oke, saja. Terima terima kasih kasih Bu banyak. Yuni atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. teman-teman yang sudah hadir. Sampai di menit terakhir kita tutup. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Thank you, dah. Terima kasih banyak. Sama-sama.